Om Swastiastu, Ibu Putu. Om Swastiastu. Mohon waktunya sebentar untuk wawancara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, ingin saya diskusikan dengan Ibu. Langsung saja Bu ya. Yang pertama, solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Menurut pengalaman Ibu, apa saja sih solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa itu, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, terkait dengan meningkatkan minat belajar siswa itu, yang pertama kan harus diidentifikasi terlebih dahulu karakteristik peserta didiknya ya, gaya belajarnya itu seperti apa. Apakah misalnya dia suka mendengarkan atau misalnya suka dengan melihat. Nah, untuk meningkatkan minat belajar siswa itu bisa dengan menggunakan model pembelajaran inovatif. Jadi, guru itu harus mengurangi menggunakan metode ceramah. Bukannya nggak boleh pakai metode ceramah, tapi dikurangi. Harus menggunakan model pembelajaran yang memang dapat melibatkan siswa secara aktif. Itu jangan berpusat lagi kepada guru, tetapi berpusat kepada siswa. Kemudian gunakan media pembelajaran yang menarik, apalagi untuk anak SD biasanya dia kan lebih cepat bosan ya. Jadi gunakan media pembelajaran menarik yang memang bisa dimanipulasi sendiri oleh siswa, bisa dengan menggunakan media nyata, bisa dengan menggunakan media audio, visual dan audio visual seperti itu. Ya, diharapkan dengan anak-anak kalau sudah terlibat langsung, minat belajarnya pasti lebih menyenangkan, minat belajarnya pasti lebih meningkat seperti itu. Demikian. Jadi yang bisa saya tangkap berarti kan tentang media dan model pembelajaran yang harus kita aplikasikan ya. Baik, untuk yang kedua Bu, pertanyaan kedua, bagaimana sesuai pengalaman Ibu selama mengajar, bagaimana jika kurang jelas Pak terkait dengan kesulitan siswa nih Bu, untuk yang kedua ya, sesuai dengan pengalaman Ibu selama mengajar, bagaimana jika Ibu menemukan siswa atau solusi jika Ibu menemukan siswa yang kesulitan belajar, terutama kurang pahamnya siswa terhadap pelajaran? Yang pertama, tentu saja dari segi konsep dasarnya dulu yang harus konsep dasarnya dulu yang harus diberikan kepada siswa. Apabila konsep dasarnya siswa udah tahu, nanti pengembangan materinya juga harus ditambahkan. Biasanya ada materi-materi esensial yang harus ditambahkan dan juga ada materi yang hanya sebagai pendukung. Itu yang harus dikuatkan dulu konsep dasarnya. Kemudian, kalau misalnya anak-anak hanya membaca, dia nggak bisa membayangkan apa maksud yang dijelaskan oleh guru, apa sih maksud materi itu. Jadi harus ada media konkret yang harus diberikan kepada siswa sehingga siswa itu terbayang, oh ternyata begini maksud materinya begitu. Itu. Berarti ini harus ada media konkretnya. Media konkret ya, yang audio visual mungkin seperti itu Bu ya, atau bentuk gambar. Media yang memang ada di lingkungan siswa itu. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu model pembelajaran apa yang cocok agar peserta didik lebih antusias dalam belajar? Menurut saya, semua model pembelajaran itu sebenarnya cocok diterapkan di dalam proses pembelajaran. Hanya saja sekarang tergantung bagaimana karakteristik siswa dan menyesuaikan dengan karakteristik materi yang ada. Jadi banyak itu langkah-langkahnya, tergantung juga bagaimana gurunya dalam menerapkan model pembelajaran itu. Apakah gurunya paham dengan sintak-sintaknya atau tidak? Kalau misalnya tidak paham dengan sintak-sintaknya,
ya bisa satu saja Sinta yang hilang itu nggak akan menarik lagi dalam proses pembelajaran. Jadi banyak sih ada model-model pembelajaran, apalagi sekarang ada model pembelajaran yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Itu ada model pembelajaran problem based learning, project based learning, kemudian ada discovery learning, kemudian ada pembelajaran yang kooperatif itu kan banyak juga ya. Misalnya ada course review hore, kemudian STAD kalau nggak salah itu ada, kemudian TGT yang berbasis game seperti itu. Ya, Banyak sih ada, tergantung sekarang menyesuaikan lagi dengan materi dan karakteristik belajar peserta didik. ya, ya, seperti saya simpulkan berarti harus sesuai dengan siswa saja dan materinya Bu ya, model pembelajaran yang harus kita pakai. Banyak kok ada model pembelajaran di sana. Iya Bu. Mungkin selama ini saya kurang untuk model pembelajarannya, mungkin belum sesuai kalau saya dengan karakteristik siswa tersebut, makanya kurang antusias jadinya. Materinya. Ya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Bu Niki, pertanyaan nomor 4. Nah, ini tentang media pembelajaran Bu. Selain buku paket, biasanya Bu ya, media apa lagi yang harus dipakai oleh guru untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa? Terkait dengan media sih sebenarnya ada banyak juga. Terkait dengan media, kalau misal bisa dengan menggunakan media nyata yang ada di lingkungan sekitar siswa. Bisa juga menggunakan media gambar, media video, PowerPoint, dan media-media lain yang bisa berbasis digital. Kalau media berbasis digital itu kan banyak ya, bisa berbasis game Kahoot, kemudian Quizzes, Canva, seperti itu. Berarti ini pengembangan media dengan audiovisual zaman sekarang tuh Bu ya, lewat internet. Selain itu YouTube bisa pakai Bu ya? YouTube bisa dipakai? YouTube bisa sih, cuma kalau misalnya gurunya mau yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kan, kalau bisa buat sendiri. Kalau misalnya di YouTube kan kadang ada yang nggak sesuai dengan perencanaan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru, seperti itu. Itu sih kalau misalnya video kekurangannya. Waktunya juga perlu perlu banyak waktu untuk membuat video. Ya, membuat media pembelajaran. Inspirasi dan kreativitas guru sih juga. Iya Bu, iya, benar itu Bu. Nah, Ya kalau YouTube kan gitu dah kekurangannya, kadang nggak sesuai dengan materi yang ingin kita ajarkan kan, ada aja kurangnya itu. ya, mungkin itu saja Bu. Media puzzle juga kan bisa untuk meningkatkan ini Minat, aktivitas aktivitas. siswa, minatnya kan juga bisa. Pokoknya ini sekarang kan banyak berbasis TIK itu kan banyak, mungkin itu juga bisa dipakai, apalagi anak-anak sekarang kan sudah bisa main HP, sudah bisa, adalah yang bisa main laptop, manfaatkanlah itu, apalagi di sekolah juga ada LCD proyektor kan, bisa dimaksimalkan. Oke. Ya Ibu, terima kasih, ulasannya bagus sekali. Mohon maaf jika yang ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya Bu Nggih. Ya Pak, semoga membantu, semoga lancar untuk ininya PPG-nya. Oke. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Santi. Om Santi, 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 Om.